Halo sahabatku. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilimpahi rezeki yang berkah ya. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Aku mau tanya dulu nih, gimana rasanya kalau kita tulus mencintai dan berkorban, tapi malah diremehkan habis-habisan? Lebih sakit lagi, yang meremehkan adalah suami kita sendiri. Dibilang culun, dibilang bodoh, dan diinjak-injak harga dirinya. Nah, kalau kalian pernah merasakan sakitnya diremehkan, cerita kita kali ini akan sangat mewakili perasaan kalian. Kisah ini akan menguji emosi dan kesabaran kita. Kita akan masuk ke dalam kisah hidup Ismi. Seorang istri yang penampilannya sederhana, selalu sabar, dan dianggap culun. Sementara suaminya, Agung, sedang asik foya-foya di luar negeri bersama gundik murahan bernama Nada. Nada suara sedikit bersemangat. Mereka pamer kemewahan di media sosial, tertawa-tawa di hotel mahal, dan tanpa dosa menghina Ismi dari kejauhan. Menyebutnya, si culun yang bodoh. Tapi, mereka tidak tahu satu hal. Saat mereka sedang di puncak kesombongannya, si culun yang mereka hina ini bergerak dalam diam. Diam-diam, semua rekening, kartu kredit, dan semua akses keuangan Agung dibekukan. Bayangkan, mereka terdampar di negeri orang tanpa uang sepeser pun. Penasaran gimana jerit histerisnya si Agung dan Nada? Dan apa rahasia besar di balik pembalasan Ismi? Biar aku makin semangat ceritanya, yuk dukung aku dulu. Seperti biasa, bantu like videonya, lalu tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Dan yang paling penting, absen dulu di kolom komentar. Komen nama kamu, asal kota, dan jangan lupa ketik, hadir, ya. Udara di dalam rumah megah itu terasa dingin, sedingin sikap pemiliknya. Di istana 3 lantai yang seolah menyentuh awan itu, Ismi hidup dalam bayang-bayang. Bukan bayang-bayang kemiskinan, tapi bayang-bayang suaminya sendiri, Agung. Bagi dunia luar, Ismi adalah wanita paling beruntung. Istri dari Agung, seorang pengusaha muda yang cemerlang, yang mengambil alih kerajaan bisnis almarhum mertuanya dan membuatnya semakin berkilau. Tapi bagi Agung, Ismi hanyalah pajangan. Pajangan yang kusam, culun, dan bodoh. Pagi itu, Ismi sedang di paviliun belakang, di perpustakaan pribadi yang menjadi satu-satunya dunianya. Dia mengenakan daster batik sederhana, rambutnya diikat asal-asalan, dan kacamata berbingkai tebal bertengger di hidungnya. Dia sedang menelaah laporan keuangan dari salah satu yayasan amal milik ayahnya. Jari-jarinya menari di atas kalkulator, keningnya berkerut, bukan karena bingung, tapi karena konsentrasi penuh. Disinilah Ismi menjadi dirinya sendiri. Cerdas, teliti, dan penuh perhitungan. ISME. Di mana kamu? Suara bariton yang menggelegar itu memecah kesunyian. Ismi tersentak. Dia buru-buru menutup buku besarnya, melepas kacamatanya dan meletakkannya di meja. Dia menarik napas panjang, seolah sedang bersiap mengenakan topeng. Topeng, si culun yang bodoh. Dia bergegas keluar dari perpustakaan, berlari kecil melintasi koridor marmer yang dingin. Di ruang tamu utama, Agung sudah berdiri dengan wajah merah padam. Dia mengenakan setelan jas customade termahal, rambutnya disisir ke belakang dengan sempurna, dan aroma parfum mahalnya menusuk hidung. Di kakinya, tergeletak sebuah koper kulit berukuran besar. Dari mana saja kamu? Aku panggil dari tadi, bentak Agung, bahkan sebelum Ismi sampai di depannya. Maaf, Mas. Aku tadi di taman belakang, jawab Ismi, suaranya pelan dan sedikit tertunduk. Dia tidak pernah berani menatap mata suaminya jika Agung sedang marah. Agung mendengus. Dia menatap istrinya dari atas ke bawah dengan pandangan jijik. Lihat penampilanmu. Seperti pembantu. Kamu ini istri pengusaha sukses atau gembel? Tidak bisakah kamu berdandan sedikit? Malu aku. Ismi hanya bisa meremas ujung dasternya. Maaf, Mas. Maaf. Itu saja yang kamu bisa. Agung menendang koper di kakinya hingga terdorong ke depan Ismi, hampir mengenai lutut wanita itu. Siapkan ini. Aku ada perjalanan bisnis penting ke Paris. 3 minggu. Pastikan semua lengkap,
Jangan sampai ada yang kurang. Paham? Paris? 3 minggu? Tanya Ismi kaget. Ini terlalu mendadak. Biasanya Agung akan memberitahunya jauh-jauh hari. Tidak perlu banyak tanya. Kerjakan saja, bentak Agung. Semua dokumen perjalanan, setelan jas, dasi yang serasi, parfum, semua. Dan jangan lupa masukkan beberapa kemeja santai terbaikku. Perjalanan ini sangat penting untuk perusahaan. Perusahaan. Ismi hampir tertawa getir. Perusahaan yang Agung pimpin itu, 100% sahamnya adalah miliknya, Ismi. Warisan tunggal dari ayahnya. Agung tidak memiliki selembar saham pun atas namanya. Dia hanya ditugaskan untuk menjalankannya setelah mereka menikah. Sebuah kesalahan terbesar yang didasari cinta buta Ismi saat itu. Agung memegang kendali operasional, termasuk semua kartu kredit perusahaan dan rekening bank yang, secara palsu, dia pegang kendalinya. Agung merasa dialah raja di rumah itu. Dialah yang memegang uang. Dialah yang berkuasa. Ismi, di matanya, hanyalah wanita bodoh yang beruntung memiliki warisan, yang kini telah diamankan olehnya. Dia mengendalikan semua akses perbankan, memberi Ismi uang bulanan yang terbatas, dan selalu mengaudit setiap pengeluaran istrinya. Agung tidak tahu bahwa Ismi, melalui orang kepercayaan ayahnya, memiliki akses, master, ke brankas data yang bahkan Agung tidak tahu keberadaannya. Apalagi yang kamu tunggu? Sergah Agung, melihat Ismi masih diam. Mau aku ulangi lagi? Dasar culun, begitu saja tidak becus. Cepat kerjakan. Aku harus berangkat malam ini. Ismi mengangguk pelan. Iya, Mas. Akan segera aku siapkan. Dia membungkuk untuk mengambil koper besar itu. Sama seperti hidupnya. Saat dia berbalik untuk membawanya ke kamar, Agung kembali bersuara. Oh, satu lagi, kata Agung. Suaranya kini sedikit lebih tenang, namun penuh nada perintah. Selama aku pergi, jangan hubungi aku kalau tidak penting. Aku sibuk. Mengerti? Jangan ganggu aku dengan urusan rumah sepele atau yayasan membosankanmu itu. Ismi berhenti melangkah, tapi tidak berbalik. Mengerti, Mas. Bagus. Sekarang pergi. Ismi mempercepat langkahnya, menyeret koper itu menaiki tangga spiral yang megah. Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya, tapi dia menahannya. Dia tidak akan menangis. Tidak lagi. Setibanya di kamar utama yang luas, dia membuka lemari pakaian raksasa milik Agung. Dia mulai memilih setelan jas, kemeja, dan dasi dengan presisi yang mekanis. Tangannya bergerak cepat dan efisien. Dia tahu persis apa yang harus disiapkan. Dia mungkin terlihat bodoh di mata Agung, tapi dia tidak pelupa. Saat sedang melipat sebuah kemeja sutra, ponsel Agung yang tergeletak di meja nakas bergetar. Sebuah pesan masuk. Nama pengirimnya, N. Ismi tahu dia tidak boleh membukanya. Tapi getaran itu terus datang. Chat beruntun. N, sayang, udah bilang si culun? Aku nggak sabar. N, Paris. 3 minggu. Gila ah. Aku harus bawa baju apa aja nih? N, suite presiden yang kamu janjin itu beneran kan? Awas bohong. N, aku udah siapin lingerie baru buat kamu. Kamu pasti suka berkedip. Tangan Ismi gemetar. Dadanya terasa sesak seolah diremas. Jadi, perjalanan bisnis penting, itu adalah liburan mewah dengan selingkuhannya. Nada. Sekretaris baru Agung yang seksi, yang selalu menatap Ismi dengan pandangan menghina. Ismi meletakkan kemeja itu. Dia menatap layar ponsel itu lama. Rasa sakit yang tajam menusuk hatinya, namun dengan cepat berganti menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan keras. Dia tidak menangis. Dia tidak membanting ponsel itu. Dia hanya menarik napas panjang. Dia kembali ke lemari, melanjutkan pekerjaannya. Dia melipat setiap pakaian dengan rapi. Dia menyusun sepatu kulit Agung dengan hati-hati. Dia memastikan semua parfum dan perlengkapan mandi terbaik suaminya masuk ke dalam koper. Dia bahkan menambahkan 2 kemeja santai berbahan linen termahal, persis seperti yang diminta Agung. Setelah selesai, dia menutup koper itu. Klik.
Dia berjalan ke kamar mandi pribadinya, mencuci wajahnya. Dia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita dengan mata sembab, daster kusam, dan ekspresi kalah. Dasar culun yang bodoh, bisiknya, mengulangi hinaan suaminya. Dia kemudian tersenyum. Senyum yang sangat tipis, yang sama sekali tidak mencapai matanya yang kini terlihat sangat tajam di balik kacamatanya. Kita lihat, katanya pelan pada pantulan dirinya. Siapa yang sebenarnya bodoh? Dia keluar dari kamar, meninggalkan koper yang sudah rapi itu di depan pintu kamar Agung. Dia kembali ke perpustakaannya. Tapi kali ini, dia tidak membuka buku laporan yayasan. Dia membuka brankas rahasia di balik rak buku ayahnya. Di dalamnya, selain tumpukan dokumen aset asli, ada sebuah laptop satelit. Dia membukanya. Dia mengetikkan serangkaian kode yang rumit. Layar menyala, menampilkan portal perbankan pribadi yang hanya bisa diakses olehnya. Dia menatap deretan angka 0 yang panjang di rekening induk warisan ayahnya. Lalu dia membuka portal lain. Portal yang menunjukkan semua rekening yang dipegang Agung. Rekening perusahaan, rekening pribadi, kartu kredit unlimited. Semuanya atas nama Agung, tapi menggunakan dana dari rekening induk miliknya. Dia mengetikkan sesuatu. Lalu dia berhenti. Belum, gumamnya. Bersenang-senanglah dulu di Paris, Mas. Bersenang-senanglah sepuasmu. Semakin tinggi kamu terbang. Dia menutup laptop itu. Semakin keras aku akan menjatuhkanmu. Paris. Kota itu berkilauan seperti permata di bawah langit sore yang jernih. Dari jendela suite kepresidenan di Hotel de Trillon, menara Eiffel berdiri megah, bermandikan cahaya keemasan. Ruangan itu sendiri adalah definisi kemewahan. Karpet beludru tebal, perabot bergaya Louis XV, dan sebotol sampanye mahal terdingin di dalam ember perak. Tapi kemewahan sejati, bagi Nada, tersebar di atas tempat tidur berukuran king size. Kotak-kotak oranye, hitam, dan putih. Hermes, Chanel, Dior. Puluhan tas belanjaan ditata seperti piala kemenangan. Nada, hanya mengenakan gaun tidur sutra tipis berwarna merah menyala, sedang memegang ponselnya tinggi-tinggi. Dia sedang melakukan siaran langsung di media sosial. Bibirnya yang dipoles glossy merah cemberut ke arah kamera, sementara tangannya yang lain membelai tas Birkin baru yang masih terbungkus plastik. Hai, guys. OMG, Paris gila banget. Suaranya dibuat manja dan mendesah. Lihat dong, aku baru shopping sedikit aja hari ini. Nggak banyak sih, katanya, sambil menyorotkan kamera ke tumpukan tas belanjaan yang nilainya bisa membeli sebuah rumah. Ini semua dibeliin. Tahu nggak? Sama siapa lagi kalau bukan sama suamiku tercinta. Agung, yang baru keluar dari kamar mandi marmer, hanya mengenakan jubah mandi hotel yang tebal, tertawa bangga. Dia berjalan mendekat, sebatang cerutu kuba terselip di jemarinya. Dia merasa seperti raja dunia. Inilah hidup. Kekuasaan, kemewahan, dan wanita cantik yang memujanya. Bukan seperti di rumah, di mana dia harus melihat wajah kusam Ismi yang menyedihkan. Nada mengarahkan kamera ke Agung. Tuh, lihat. Rajaku lagi santai. Say hi, baby. Agung tersenyum miring ke kamera, merasa di atas angin. Nikmati pertunjukannya, katanya singkat, penuh arogansi. Nada tertawa melengking. Dia kembali menyorot wajahnya sendiri. Aduh, guys, aku tuh bersyukur banget punya pasangan yang tahu cara manjain wanita. Yang tahu harga diri. Nggak cuma ngasih kemewahan, tapi juga hot, kan? Dia terkikik, membaca komentar-komentar yang masuk. Ada yang nanya, istrinya di rumah nggak marah? Hahaha. Nada tertawa begitu keras, hingga dia harus memegang perutnya. Ya ampun, kalian ini ada-ada aja. Istri di rumah? Maksud kalian, si culun, itu? Nada sengaja menggunakan nama panggilan yang sering Agung gunakan. Dia sih, urusannya dapur aja. Mana ngerti barang-barang begini? Dia tuh, stay culun di dapur. Nggak level. Agung tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Dia menuang sampanye ke 2 gelas. Dia merasa begitu berkuasa. Dia adalah pria yang bisa mendapatkan segalanya. Dia telah berhasil
mengamankan warisan Ismi, dan kini dia bisa menikmati hasil kerja kerasnya dengan wanita yang sepadan. Saat itulah, ponsel pribadi Agung, yang terhubung dengan semua notifikasi perbankan dan rumah, bergetar di atas meja. Agung mengambilnya sambil menyerahkan segelas sampanye ke Nada. Dia melirik layar. Sebuah notifikasi email. Wajahnya yang tadinya cerah, langsung mengeras. Sialan, desisnya. Nada, yang sedang sibuk membalas komentar, menoleh. Kenapa? Sayang, ada masalah. Agung tidak menjawab. Dia menatap layar ponselnya dengan amarah yang memuncak. Notifikasi itu berbunyi, pembayaran tagihan listrik rumah, gagal. Gagal. Gara-gara salah transfer. Nominalnya mungkin kecil, tapi itu adalah sebuah noda. Sebuah gangguan dari realitas jelek yang dia tinggalkan di Jakarta. Tunggu sebentar, geram Agung pada Nada. Dia langsung menekan tombol panggil di kontaknya. Nama, Ismi Siculun, tertera di layar. Di Jakarta, ribuan mil jauhnya, Ismi sedang berada di perpustakaan. Dia baru saja selesai berbicara di telepon dengan Pak Rahmat, memastikan semuanya siap. Saat ponselnya berdering, dia sudah menduganya. Bukan panggilan ini. Dia menduga panggilan itu akan datang nanti. Dia melihat nama Agung di layar. Dia membiarkannya berdering 3 kali, sebelum mengangkatnya dengan suara yang sengaja dibuat pelan dan sedikit takut. Halo, Mas. Halo? Halo? Kamu di rumah itu kerjanya apa saja? Hah? Suara Agung meledak begitu keras dari telepon, membuat Ismi harus menjauhkan ponsel itu sedikit dari telinganya. Mas, ada apa ini? Tanya Ismi, memainkan perannya dengan sempurna. Kamu tanya ada apa? Teriak Agung. Dia mondar-mandir di kamar hotel, tidak peduli Nada masih merekamnya secara diam-diam dari sudut lain. Transfer tagihan listrik saja tidak becus. Gagal bayar. Kamu mau bikin aku malu? Hah? Kamu mau bikin nama baikku jelek gara-gara urusan sepele? Kamu pikir aku di Paris ini santai-santai? Aku ini kerja keras buat perusahaan. Ismi di seberang sana hanya diam. Dia mendengarkan setiap makian itu. Aku sudah bilang, urusan rumah tangga itu bagianmu. Kalau itu saja kamu tidak bisa urus. Kamu ini gunanya apa? Bisanya cuma menghabiskan uang. Itu pun uangku. Ismi mencengkeram erat pena di tangannya. Uangku. Dia mendengus nyaris tak terdengar. Kamu mau bikin aku repot di Paris? Mau bikin aku kelihatan jelek di depan relasi? Jawab. Maaf, Mas. Aku mungkin salah memasukkan nomor. Salah. Itu saja alasanmu, potong Agung. Aku sudah muak dengan kebodohanmu. Aku muak dengan tampang culunmu itu. Dasar culun yang bodoh. Kerjamu apa saja, hah? Itu adalah kalimat puncaknya. Kalimat yang selalu berhasil membuat Ismi menangis. Tapi kali ini, tidak ada air mata. Di Paris, Nada yang mendengar makian itu dari seberang ruangan, tidak bisa menahan diri. Dia mematikan siaran langsungnya dan tertawa terbahak-bahak. Tawa yang kencang, mengejek, dan penuh kemenangan. Tawa itu terdengar samar-samar melalui telepon. Ismi mendengarnya. Dia mendengar tawa wanita itu di latar belakang. Dia mendengar suaminya membentaknya, menghinanya karena kesalahan kecil, sementara dia sedang berfoya-foya dengan uangnya, dengan wanita lain. Sudah, Mas? Tanya Ismi, suaranya kini terdengar aneh. Datar. Agung tertegun sejenak. Biasanya Ismi akan menangis dan memohon maaf. Apa katamu? Teleponnya aku tutup. Sepertinya masih sibuk, kata Ismi. Hei, beraninya Ka? Klik. Ismi mematikan panggilan itu. Dia menatap ponsel di tangannya. Tawa Nada masih terngiang di telinganya. Dasar culun yang bodoh. Dia meletakkan ponsel itu di meja. Tangannya tidak lagi gemetar. Yang ada hanya baja dingin. Cukup sudah. Dia kembali mengangkat telepon lain, telepon satelit yang ada di ruang kerjanya. Dia menekan nomor yang sudah dia hafal di luar kepala. Paman Rahmat, katanya, suaranya tenang dan mematikan. Dia sudah menelepon. Dia sudah menghina saya. Dia sedang bersama wanita itu.
Ada jeda sejenak di seberang sana. Laksanakan sekarang. Di Paris, Agung menatap ponselnya dengan tidak percaya. Sialan, beraninya dia menutup teleponku. Nada berjalan mendekat, melingkarkan lengannya di leher Agung. Sudahlah, sayang. Jangan marah-marah. Si culun itu memang bikin emosi. Lupakan dia. Sekarang, waktunya kita bersenang-senang. Bukankah kamu janji mau membelikanku perhiasan malam ini? Agung menatap wajah Nada yang cantik. Dia menghela napas, amarahnya mereda, digantikan oleh arogansi. Kamu benar. Dia tidak pantas merusak malam kita. Dia melempar ponselnya ke tempat tidur. Dia hanya wanita bodoh. Biarkan saja. Ayo, kita buat malam ini tak terlupakan. Dia tidak tahu, di seberang dunia, Ismi baru saja menekan tombol yang akan mengubah malam tak terlupakan itu menjadi mimpi buruk terpanjang dalam hidupnya. Telepon itu sudah ditutup. Hening. Di perpustakaan pribadi yang luas dan megah itu, keheningan terasa begitu pekat, seolah menyerap semua suara. Tawa mengejek Nada yang terdengar dari seberang samudra tadi masih terngiang, tapi tawa itu tidak lagi menyakiti Ismi. Tawa itu adalah pelatuk. Tawa itu adalah sinyal. Ismi tidak menangis. Wajahnya yang tertunduk kini terangkat. Dia melepaskan kacamata tebalnya, meletakkannya perlahan di atas meja kayu jati yang kokoh. Tanpa kacamata itu, matanya yang selama ini selalu terlihat sayu dan penurut, kini memancarkan kilatan yang tajam dan dingin. Topeng, si culun yang bodoh, telah retak dan hancur berkeping-keping. Wanita yang kini duduk di kursi itu adalah Ismi Handoko, putri tunggal almarhum Tuan Handoko, sang taipan yang membangun kerajaan bisnis ini dari nol. Dia menatap foto besar ayahnya yang tergantung di dinding perpustakaan. Ayahnya yang tersenyum bijak. Ayah, bisiknya pelan, maafkan Ismi. Ismi terlalu lama membiarkan serigala tidur di ranjang Ismi. Ismi terlalu lama menjadi bodoh karena cinta. Tapi malam ini, Ismi akan mengambil kembali apa yang ayah percayakan. Dia berdiri, berjalan ke rak buku yang paling ujung. Rak buku itu terlihat biasa, berisi ensiklopedia tebal. Tapi Ismi tahu rahasianya. Dia menekan 3 jilid buku dalam urutan tertentu. Terdengar suara klik pelan, dan seluruh rak buku itu bergeser ke samping, memperlihatkan sebuah pintu baja yang kokoh. Di sampingnya ada panel biometrik. Ismi meletakkan telapak tangannya, lalu memindai retinanya. Pintu brankas rahasia itu terbuka tanpa suara. Di dalamnya bukan tumpukan uang atau emas batangan. Isinya jauh lebih berharga dari itu. Di dalamnya ada server pribadi, beberapa laptop satelit, dan deretan map-map dokumen yang tertata rapi. Inilah jantung dari seluruh kekayaan Handoko. Ismi mengambil satu map tebal berwarna merah marun, dan sebuah laptop satelit terenkripsi. Dia kembali ke mejanya, tepat saat pintu perpustakaan diketuk 3 kali dengan pola khusus. Masuk, Paman. Bu Wina. Pintu terbuka. Pak Rahmat, asisten kepercayaan ayahnya, masuk. Dia adalah pria parubaya yang tenang dan setia, penampilannya sederhana namun penuh wibawa. Di belakangnya adalah Bu Wina, pengacara pribadi keluarga Handoko. Seorang wanita karir yang tajam, mengenakan setelan blazer hitam yang kaku, rambutnya disanggul modern, dan tatapan matanya setajam elang. Mereka berdua tidak masuk lewat pintu depan. Mereka memiliki akses pribadi ke pavilion Ismi, sebuah protokol yang disiapkan almarhum Tuan Handoko untuk melindungi putrinya. Nona Ismi, sapa Pak Rahmat, suaranya dalam dan penuh hormat. Kami sudah siaga sejak Nona menelepon tadi. Bu Wina meletakkan tas kerjanya di meja. Semua dokumen sudah saya siapkan sesuai instruksi Nona sebulan yang lalu. Kita hanya tinggal menunggu perintah eksekusi. Ismi membuka map merah marun itu. Di dalamnya ada lembar-lembar sertifikat saham asli. 99% atas nama Ismi Handoko. 1% atas nama yayasan. Tidak selembar pun atas nama Agung. Di bawahnya, ada dokumen yang paling penting, surat kuasa mutlak pengalihan manajemen. Sebuah dokumen yang ditandatangani Agung saat dia diangkat menjadi CEO, yang dengan bodohnya dia tandatangani tanpa membaca detailnya. Dia pikir itu hanya formalitas. Padahal, surat itu adalah bom waktu.
Telepon itu sudah datang, kata Ismi, suaranya datar. Dia meneleponku dari Paris. Dia menghinaku, menyebutku culun yang bodoh, sementara gundiknya tertawa di latar belakang. Wajah Pak Rahmat mengeras. Rahangnya menegang karena marah. Bu Wina hanya mengangkat satu alisnya. Bagus. Kita punya alasan, force majeure, atas dasar moral. Itu akan memperkuat posisi kita jika dia mencoba melawan di pengadilan. Ismi membuka laptop satelit. Layar menyala, menampilkan portal perbankan internasional yang tidak bisa dilacak. Paman Rahmat, Ismi beralih ke asistennya. Tim Anda siap? Siap, Nona, jawab Pak Rahmat. Dia mengeluarkan tabletnya sendiri. Tim cybersecurity kita sudah berada di semua firewall bank mitra. Begitu kita mulai, Tuan Agung akan terkunci total dari semua sistem perusahaan. Bu Wina? Saya sudah di jalur aman dengan 3 bank utama di Swiss, Singapura, dan bank kustodian di Jakarta, kata Bu Wina, memasang AirPH nirkabel. Mereka sedang menunggu panggilan saya, atas nama Ultimate Beneficial Owner yaitu Anda, Nona Ismi. Baik, kata Ismi. Inilah saatnya. Kita mulai. Ismi mengetikkan serangkaian perintah di laptopnya. Dia masuk ke panel admin utama dari rekening induk. Di sanalah tertera semua fasilitas kredit yang dinikmati Agung. Kartu Black Card Ames Centurion, gumam Ismi. Nomor sekian, atas nama Agung. Limit, unlimited. Dia tersenyum dingin. Status, aktif. Dia menggerakkan kursornya. Perbarui status. Limit, 0 rupiah. Status, dibekukan. Klik. Kartu Visa Infinite Private Banking. Status, dibekukan. Klik. Kartu kredit Mastercard Wealth Elite Perusahaan. Status, dibekukan. Klik. Satu persatu, semua kartu kredit yang Agung banggakan, yang dia gunakan untuk membeli tas-tas Hermes KW untuk Nada, yang dia gesek untuk membayar suite kepresidenan, semuanya mati. Dalam hitungan detik. Bu Wina, sekarang, perintah Ismi. Bu Wina mengangguk. Dia berbicara ke AirPC-nya. Ini Wina. Eksekusi kode, mahkota merah. Atas nama klien Ismi Handoko. Bekukan semua rekening giro, rekening koran, dan deposito atas nama Agung. Pindahkan semua saldo ke rekening penampungan yang sudah disiapkan. Ya, seluruhnya. Efektif sekarang. Di sisi lain, Pak Rahmat juga sibuk di tabletnya. Mengunci akses Tuan Agung dari sistem ERP perusahaan. Cek. Membatalkan akses email korporat. Cek. Menarik kembali fasilitas private jet yang sedang direservasi untuk ke Milan minggu depan. Cek. Mengirimkan notifikasi ke seluruh direksi dan relasi kunci, bahwa Tuan Agung sedang nonaktif dan semua komunikasi dialihkan ke kantor Nona Ismi. Cek. Dalam waktu kurang dari 15 menit, di keheningan perpustakaan itu, Ismi, Pak Rahmat, dan Bu Wina telah melucuti Agung dari seluruh kekuasaan dan kekayaannya. Dia kini hanyalah seorang pria biasa di Paris, dengan dompet penuh kartu plastik tak berguna. Ismi menutup laptopnya. Selesai. Pak Rahmat, kata Ismi, tolong siapkan tim untuk membersihkan rumah ini besok. Saya ingin semua barang Tuan Agung dan barang-barang yang tidak saya inginkan, dikeluarkan. Saya akan pindah ke sayap timur. Baik, Nona. Bu Wina, kirimkan surat panggilan cerai dan tuntutan penggelapan aset perusahaan ke emailnya besok pagi. Biar dia punya bacaan saat sarapan, jika dia masih bisa sarapan. Bu Wina tersenyum tipis. Dengan senang hati, Nona Ismi. Ismi berdiri. Dia berjalan ke jendela, menatap taman yang gelap di luar. Di Paris, sekarang mungkin sedang waktunya makan malam. Dia membayangkan Agung dan Nada sedang tertawa, memesan sebotol anggur termahal lagi, tidak sadar bahwa kapak baru saja jatuh. Biarkan mereka menikmati malam terakhir mereka dengan tenang. Paman, kata Ismi. Mimpi buruk mereka akan dimulai besok pagi. Restoran Le Jules Verne di Menara Eiffel berkilauan seperti permata di langit malam Paris. Duduk di meja terbaik tepat di depan jendela kaca raksasa, Agung merasa seperti dewa. Pemandangan kota Paris terhampar di bawahnya,
lautan cahaya yang tak berujung. Di hadapannya, Nada tersenyum memuja. Gaun bakles hitamnya memeluk tubuhnya dengan sempurna, kontras dengan kalung berlian yang baru saja dibelikan Agung sore tadi. Ini sempurna, sayang, desah Nada, mengangkat gelas kristalnya yang berisi sampanye Dom Perignon Rose termahal. Aku merasa seperti putri. Agung tertawa, tawa yang dalam dan penuh arogansi. Dan kamu pantas mendapatkannya, cantik. Hanya yang terbaik untuk wanitaku. Dia sengaja menekankan kata, wanitaku, seolah ingin menghapus bayangan Ismi dari benaknya. Ini baru permulaan. Setelah Paris, kita ke Milan. Aku akan membelikanmu satu runway penuh jika kamu mau. Aduh, kamu ini. Nada terkikik manja, memukul pelan dada Agung. Kalau begini terus, aku bisa lupa caranya jalan di bumi. Makan malam itu adalah sebuah parade kemewahan. Foie gras, kaviar, lobster thermidor, disajikan dengan anggur vintage yang harganya setara dengan gaji tahunan seorang manajer di Jakarta. Agung makan dan minum dengan lahap. Dia menceritakan rencana-rencana besarnya, yang sebenarnya rencana Ismi, seolah itu semua adalah hasil kejeniusannya. Dia menikmati setiap detik pemujaan di mata Nada. Dia merasa tak terkalahkan. Setelah hidangan penutup yang dihiasi serpihan emas, pelayan datang dengan senyum profesional, membawa bil dalam sebuah map kulit yang elegan. Malam yang indah, Tuan Agung, kata Agung pada dirinya sendiri. Dia bahkan tidak melihat angkanya. Untuk apa? Uang bukan masalah baginya. Dia dengan santai mengeluarkan dompetnya. Dari deretan kartu berwarna hitam dan platinum, dia menarik yang paling bergengsi, Black Card Ames Centurion. Kartu, tanpa batas, yang menjadi simbol status tertingginya. Dia menyerahkannya kepada pelayan dengan gerakan angkuh. Tentu, Tuan, kata pelayan itu, dan pergi. Jadi, kata Nada, mencondongkan tubuhnya, suaranya mendesah. Setelah ini, kita kembali ke suite? Aku punya kejutan, lingerie baru yang kamu belikan tadi. Tentu saja, sayang, kata Agung, matanya melahap pemandangan di depannya. Beberapa menit berlalu. Pelayan tadi kembali, namun kali ini senyumnya sedikit kaku. Dia membungkuk sedikit. Mohon maaf, Tuan. Ada apa? Tanya Agung, sedikit terganggu. Sepertinya ada sedikit masalah dengan koneksi mesin kami. Kartu Anda ditolak. Agung mengerutkan kening. Ditolak? Tidak mungkin, katanya, sedikit tertawa. Coba lagi. Gesek lebih keras kalau perlu. Itu kartu unlimited. Pelayan itu terlihat tidak nyaman. Kami sudah mencobanya 3 kali, Tuan. Dengan mesin yang berbeda. Ditolak. Wajah Agung mulai memerah. Tawa kecil beberapa tamu di meja sebelah yang mungkin mendengar percakapan itu terasa seperti tamparan. Ini konyol. Mesin kalian pasti rusak. Restoran semahal ini mesinnya bermasalah? Nadanya mulai kesal. Nada, yang tadinya tersenyum, kini terlihat tegang. Agung, ada apa? Jangan bikin malu, deh. Tenang, desak Agung. Dia kembali membuka dompetnya dengan gerakan kasar. Pakai ini. Dia mengeluarkan kartu Visa Infinite Private Banking. Ini kartu pribadi. Limitnya juga tidak terbatas. Cepat. Pelayan itu mengambilnya dan segera pergi. Waktu terasa berjalan lambat. Agung menenggak sisa sampanyenya dalam satu tegukan. Tak sampai 1 menit, pelayan itu kembali. Wajahnya kini pucat. Maaf, Tuan. Yang ini juga ditolak. Apa? Suara Agung naik 1 oktav. Seluruh restoran kini menoleh ke arah mereka. Ditolak? Kartu saya dua-duanya ditolak. Mungkin ada pemblokiran keamanan dari bank Anda, Tuan? Karena transaksi di luar negeri, sang pelayan mencoba memberi solusi diplomatis. Agung meradang. Saya sudah di Paris 3 hari. Saya sudah shopping gila-gilaan. Tidak ada masalah. Ini pasti sabotase. Dia mengeluarkan kartu ketiga, Mastercard Wealth Elite perusahaan. Ini. Coba yang ini. Ini kartu perusahaan. Tidak mungkin ditolak. Wajah Nada kini pucat pasi. Dia menggigit bibir bawahnya.
Ini adalah skenario terburuk. Terlihat miskin di depan umum. Pelayan itu, dengan tangan sedikit gemetar, membawa kartu ketiga itu ke kasir. Agung berdiri, mondar-mandir di samping mejanya. Sialan, pasti si culun itu. Pasti dia lupa bayar iuran atau apalah. Bodoh sekali. Pelayan kembali. Kali ini dia tidak sendirian. Manajer restoran, seorang pria Prancis berperawakan tinggi dengan tuxedo, berjalan bersamanya. "Tuan," kata sang manajer, suaranya tenang namun dingin. "Kartu ketiga Anda juga ditolak. Dan kami baru saja mendapat notifikasi dari terminal kami bahwa ketiga kartu ini telah dibekukan secara permanen oleh pihak bank." Dunia Agung seakan berhenti. Dibekukan? Siapa yang berani? Dia dengan panik merogoh sakunya, mencari ponsel. Dia harus menelepon manajer banknya, memaki-makinya habis-habisan. Dia membuka aplikasi mobile bankingnya. Jantungnya berdebar kencang saat aplikasi itu meminta verifikasi sidik jari. Layar menyala. Menampilkan saldo rekening utamanya. Mata Agung terbelalak. Dia mengucek matanya, mengira dia salah lihat. Dia mengira sampanye telah merusak penglihatannya. Di layar itu, di bawah namanya, tertera angka yang sangat jelas. Saldo tersedia, 0 rupiah. Dia buru-buru beralih ke rekening perusahaan. Saldo, 0 rupiah. Rekening tabungan. Saldo, 0 rupiah. Semua rekeningnya. Semua investasi jangka pendeknya. Semuanya 0. Kosong. Seolah baru saja disapu bersih oleh badai. Tidak. Tidak mungkin. Ini pasti error. Aplikasi ini error. Teriak Agung histeris. Dia mencoba merefresh halamannya. Tapi angka 0 itu tetap menatapnya, mengejeknya. "Agung, ada apa?" Nada akhirnya ikut berdiri, suaranya meninggi. "Bayar saja tunai. Kamu bawa tunai, kan?" Agung menatap Nada dengan pandangan kosong. Dia merogoh semua sakunya. Dia hanya punya beberapa lembar euro, mungkin cukup untuk membayar taksi, tidak lebih. Semua kekayaannya ada di dalam kartu-kartu itu. "Tuan," kata manajer restoran lagi, suaranya kini kehilangan semua kehangatan. "Tagihan Anda sebesar 12.000 euro. Bagaimana Anda akan membayarnya?" Saya. Agung kehabisan kata-kata. Dia mencoba menelepon manajer banknya di Jakarta. Nomor tidak tersambung. Dia mencoba menelepon asistennya. Nomor dialihkan. Dia mencoba menelepon Ismi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Sialan. Agung menjerit, membanting ponselnya ke meja. Gelas-gelas bergetar. Nada menatap Agung dengan ngeri. "Agung, kamu bercanda, kan? Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu raja. Jangan bilang kamu tidak bisa bayar. Jangan bikin malu aku, Gung." Aku tidak tahu apa yang terjadi," raung Agung. Manajer restoran memberi isyarat. 2 petugas keamanan berbadan tegap muncul di belakangnya. "Tuan, Nona, jika Anda tidak bisa membayar, kami terpaksa menahan Anda dan melaporkan Anda ke Gendarmerie, Kepolisian Prancis, atas tuduhan penipuan." Wajah Nada berubah dari pucat menjadi hijau. "Polisi? Agung, lakukan sesuatu." Agung menatap petugas keamanan, lalu ke manajer, lalu ke Nada yang diambang histeria. Rasa angkuhnya lenyap, digantikan oleh keringat dingin dan rasa takut yang melumpuhkan. Di restoran termewah di Paris, di puncak dunia, dia baru saja jatuh. Dan dia bahkan tidak tahu seberapa dalam dia akan jatuh. Malam di Paris yang seharusnya menjadi puncak romansa, berakhir dengan aib yang tak terperikan. Agung dan Nada tidak diseret ke kantor polisi, tapi mereka diperlakukan tidak lebih baik dari pencuri. Manajer restoran Le Jules Verne, dengan tatapan sedingin es, menahan jam tangan Patek Philippe di pergelangan tangan Agung, arloji seharga 3 miliar rupiah, sebagai jaminan. Mereka diizinkan pergi dengan peringatan keras. Selesaikan pembayaran 12.000 euro itu dalam 12 jam, atau jam tangan itu akan diserahkan ke Gendarmerie bersama dengan laporan penipuan. Perjalanan kembali ke Hotel de Crillon terasa seperti mimpi buruk. Keheningan di dalam taksi menusuk.
Nada tidak lagi menangis. Dia hanya duduk mematung, menatap keluar jendela, bibirnya bergetar karena marah dan malu. Agung, di sebelahnya, basah oleh keringat dingin. Arogansinya telah menguap, digantikan oleh kepanikan yang murni. Dia terus-menerus mengusap layar ponselnya, merefresh aplikasi perbankan yang tetap menunjukkan angka 0. Setibanya di suite kepresidenan, kemewahan ruangan itu terasa seperti ejekan. Tumpukan tas belanjaan di atas tempat tidur kini terlihat seperti tumpukan sampah. Ini salahmu. Nada akhirnya meledak, melemparkan tas tangannya ke lantai marmer. Salahmu, Gung. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu raja. Kita dipermalukan seperti pengemis di depan semua orang. Diam, raung Agung, rasa takutnya berubah menjadi amarah. Kamu pikir aku mau ini terjadi? Ini pasti ulah si culun itu. Pasti Ismi. Sialan, beraninya dia. Dia pasti mengacaukan sesuatu di Jakarta. Aku tidak peduli siapa yang mengacau. Yang aku tahu, kamu tidak bisa bayar makan malam. Bagaimana dengan hotel ini? Bagaimana dengan tiket kita ke Milan? Pekik Nada, wajahnya yang cantik kini terlihat mengerikan karena panik. Aku akan urus, bentak Agung. Dia mulai mondar-mandir seperti singa terkurung. Ponsel menempel di telinga. Dia mencoba menelepon manajer banknya lagi. Sibuk. Dia mencoba menelepon direktur keuangannya di Jakarta. Nomor tidak terdaftar. Dia mencoba menelepon semua relasi bisnisnya. Sebagian besar tidak mengangkat. Yang mengangkat, tiba-tiba menjadi dingin. Halo, Pak Anton, kata Agung, suaranya dibuat setenang mungkin. Maaf mengganggu malam-malam. Begini, saya ada sedikit masalah transfer di Paris. Oh, Pak Agung. Suara di seberang terdengar dingin, jauh dari nada penjilat yang biasa dia dengar. Maaf, Pak. Saya sedang sibuk sekali. Sepertinya jaringan saya juga sedang bermasalah. Saya tutup dulu, ya. Klik. Agung menatap ponselnya dengan tidak percaya. Anton menutup teleponku. Dia mencoba lagi. Relasi lain. Hasilnya sama. Maaf, Pak Agung, saya sedang rapat. Maaf, Pak, saya lagi di luar negeri. Maaf, Pak. Wajah Agung semakin pucat. Ini bukan kebetulan. Ini terkoordinasi. Ismi. Mungkinkah si culun itu? Mungkinkah dia? Gung, panggil Nada, suaranya ketakutan. Coba lihat email MU. Agung membuka inboxnya. Ada email baru. Dari Buina. Pengacara yang dia tahu adalah pengacara keluarga Ismi. Judulnya, Panggilan Sidang Gugatan Cerai dan Tuntutan Penggelapan Dana Perusahaan. Jantung Agung serasa berhenti berdetak. Dia membuka email itu dengan tangan gemetar. Isinya adalah bahasa hukum yang kaku, yang intinya, Ismi Handoko, klien, telah menarik kembali seluruh mandat manajemen dari Agung, membekukan semua aset yang bersumber dari rekening induk, dan menuntut Agung atas penggelapan dana perusahaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membiayai wanita simpanan, Nada. Dia menceraikanku. Gumam Agung, ambruk di sofa. Dia mengambil semuanya. Dia tahu semuanya. Nada merampas ponsel itu dari tangan Agung. Dia membaca email itu. Matanya terbelalak. Wanita simpanan? Penggelapan dana? Gung, kamu bilang perusahaan itu milikmu. Kamu bilang Ismi hanya numpang nama. Aku pikir begitu. Kamu pikir? Jerit Nada. Jadi semua ini, semua kemewahan ini, bukan uangmu? Kita menggunakan uang si culun itu. Tepat saat itu, bel pintu suite berbunyi. Agung dan Nada saling pandang. Pukul 3 pagi. Agung membuka pintu dengan ragu. Di depannya berdiri manajer malam hotel, diapit 2 petugas keamanan berbadan tegap. Selamat pagi, Tuan Agung. Sapa manajer itu, tanpa senyum. Kami mohon maaf atas gangguan ini. Kami baru saja menerima notifikasi bahwa kartu kredit yang Anda gunakan untuk deposit kamar ini telah dibatalkan oleh pihak bank. Pembayaran untuk 3 malam terakhir Anda, ditambah tagihan room service dan minibar, gagal ditagih. Ini adalah pukulan terakhir.
Kami meminta Anda untuk melunasi tagihan sebesar 28.000 euro saat ini juga, lanjut manajer itu. Agung bersandar di pintu. Saya tidak bisa. Ada masalah dengan bank saya. Besok pagi. Maaf, Tuan. Aturan kami jelas. Jika Anda tidak bisa membayar, Anda harus meninggalkan kamar ini. Segera. Tapi ini jam 3 pagi, teriak nada dari dalam. Kalian tidak bisa mengusir kami. Kami bisa, Nona, balas manajer itu. Kalian punya waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi Anda. Koper-koper Anda yang lain akan kami tahan di gudang sebagai jaminan atas tagihan yang belum terbayar. 30 menit kemudian, Agung dan Nada berdiri di lobi Hotel The Trilon yang megah. Mereka diantar keluar seperti penjahat. Agung hanya membawa dompetnya yang tak berguna. Nada berhasil menyambar beberapa tas belanjaan Hermes dan Chanel yang tergeletak di kamar, berpikir itu adalah satu-satunya aset mereka yang tersisa. Mereka didorong keluar ke jalanan Paris yang dingin. Udara pagi menusuk tulang. Mereka kini benar-benar gelandangan. Aku benci kamu, isak Nada, memukul dada Agung. Kamu pembohong. Kamu menghancurkan hidupku. Lihat ini, kita diusir. Di Paris. Diam, bentak Agung. Ini juga bukan mauku. Kita harus cari cara. Nada berhenti menangis. Matanya tiba-tiba berbinar licik, menatap tumpukan tas belanjaan di kakinya. Tunggu. Kamu benar. Kita masih punya aset. Apa? Tas-tas ini, kata Nada, suaranya kembali percaya diri. Hermes Birkin ini saja harganya 25.000 euro. Yang Chanel itu 10.000. Ini, kita jual satu saja, kita bisa dapat uang untuk pulang dan hotel sementara. Harapan samar muncul di wajah Agung. Kamu yakin? Tentu saja. Ayo, aku tahu tempatnya. Ada toko konsinyasi barang mewah di dekat sini. 1 jam kemudian, setelah berjalan kaki dan kedinginan, mereka tiba di sebuah butik konsinyasi mewah yang baru saja buka. Pemiliknya, seorang wanita Prancis paruh baya yang tampak angkuh, menyambut mereka. Kami mau menjual ini, kata Nada, meletakkan tas Hermes Birkinnya di meja kaca dengan angkuh, seolah posisinya telah kembali. Ini edisi terbatas. Aku mau 20.000 euro, tunai. Wanita pemilik toko itu mengambil tas itu. Dia memakai sarung tangan katun putih. Dia mengamatinya. Dia mengambil kaca pembesar. Dia mencium bau kulitnya. Dia melihat ke hardware-nya. Agung menahan napas. Ini adalah tiket mereka keluar dari neraka. Wanita itu meletakkan tas itu kembali ke meja, tapi dengan sedikit kasar. Dia menatap Nada, lalu Agung. Lalu dia tertawa. Tawa yang kering dan menghina. Nona, katanya dalam bahasa Inggris beraksen Prancis. Anda pikir saya bodoh? Apa maksud Anda? Tanya Nada, mulai gugup. Ini, kata wanita itu, mengetuk tas itu. Bukan Hermes. Ini sampah. Fake. Palsu. Tidak mungkin, teriak Nada. Ini asli. Saya beli di butik. Harganya 50.000 euro. Anda mungkin membayarnya 50.000, Nona. Tapi tas ini adalah super clone. Buatan Tiongkok. Kualitas terbaik, tapi tetap palsu. Lihat jahitannya di sini, tidak rapi. Lihat stempel logonya, sedikit miring. Wajah Nada seputih kertas. Dia buru-buru membuka tas Chanel. Yang ini pasti asli. Wanita itu meliriknya sekilas. Palsu juga. Sekarang, silakan keluar dari toko saya sebelum saya panggil polisi karena mencoba menjual barang palsu. Agung, yang sedari tadi diam, kini menatap Nada. Bukan lagi dengan tatapan cinta, tapi tatapan ngeri. Dia teringat sesuatu. Dia teringat bagaimana Nada selalu bersikeras membeli barang-barang ini sendirian. Dia selalu bilang punya koneksi atau personal shopper agar dapat diskon. Dia akan menunjukkan tas itu pada Agung, beserta bil palsu yang dia buat, dan Agung, yang bodoh dan dibutakan cinta, akan mentransfer uangnya. Dia telah ditipu. Agung sadar, dia tidak hanya sedang bersama wanita simpanan.
Dia sedang bersama seorang penipu ulung. Wanita di depannya ini, yang dia belikan kalung berlian asli, telah menipunya ratusan ribu euro dengan memberinya tas-tas KW super. Mereka diusir dari toko itu. Di trotoar Paris yang ramai, di bawah tatapan orang-orang yang lalu lalang, Agung dan Nada saling berhadapan. Di antara mereka tergeletak tumpukan tas-tas palsu. Agung menatap Nada. "Kamu menipuku?" Nada, yang kini tidak punya apa-apa lagi, tertawa histeris. Tawa yang putus asa. "Kamu baru sadar sekarang. Bodoh? Kamu menipu istrimu, aku menipumu. Kita semua penipu." Agung mengangkat tangannya, hendak menampar. Tapi dia berhenti. Dia tidak punya tenaga lagi. Dia hanya menatap wanita yang telah menghancurkannya, dan yang kini juga hancur bersamanya. Mereka terdampar. Tanpa uang. Tanpa hotel. Tanpa paspor, ditahan di hotel. Dan memegang tumpukan barang KW yang tak berharga. 2 minggu. 14 hari yang terasa seperti 14 tahun penyiksaan. Bagi Agung dan Nada, Paris yang dulu terlihat seperti surga kemewahan, kini telah menjelma menjadi neraka yang dingin dan kejam. Setelah diusir dari Hotel de Crillon, mereka adalah hantu. Tak terlihat, tak diinginkan, dan benar-benar miskin. Koper-koper berisi pakaian mewah mereka ditahan hotel. Paspor mereka ditahan hotel. Yang mereka miliki hanyalah pakaian yang melekat di badan, setelan jas tipis untuk Agung, gaun malam backless untuk Nada, dan tumpukan tas KW yang kini terasa lebih berat dari batu. Hari pertama, mereka masih diliputi syok. Mereka mencoba berjalan ke kedutaan besar, tapi jaraknya terlalu jauh dan kaki Nada sudah melepuh karena memakai stiletto. Hari kedua, rasa lapar mulai menggerogoti. Arogansi Agung luntur digantikan kepanikan. Dia mencoba menjual kalung berlian yang dibelikannya untuk Nada, tapi setiap toko perhiasan yang mereka masuki menatap mereka dengan curiga. Pria berkeringat dengan jas kusut dan wanita berantakan dengan gaun malam di siang bolong, mencoba menjual berlian. Mereka diusir sebelum sempat bernegosiasi. Malam-malam adalah yang terburuk. Suhu Paris di malam hari turun drastis. Mereka tidak punya mantel. Mereka terpaksa tidur di stasiun metro, berdesakan dengan gelandangan lain, mencoba menghangatkan diri di bawah poster-poster iklan mewah yang seolah mengejek mereka. Nada, yang biasanya menghabiskan jutaan untuk skincare, kini wajahnya kotor oleh debu, riasannya luntur, dan rambutnya lepek berminyak. "Ini semua salahmu," desis Nada di malam kelima, tubuhnya gemetar kedinginan di bangku taman dekat stasiun Gare du Nord. "Kamu bilang kamu raja. Kamu pembohong. Aku kedinginan. Aku lapar." "Diam kamu," balas Agung, suaranya serak. Dia sendiri kelaparan. Harga dirinya hancur. "Kalau kamu tidak menipuku dengan tas-tas palsu itu, kita mungkin masih punya uang." "Oh, jadi sekarang salahku?" jerit Nada. "Kamu yang meniduri aku. Kamu yang janjiin aku dunia. Kamu yang ternyata cuma numpang hidup dari uang istri culunmu. Kamu itu lebih hina dari aku, Gung. Kurang ajar." Agung mengangkat tangannya, tapi dia terlalu lemas untuk menampar. Mereka bertahan hidup dari sisa-sisa makanan yang mereka temukan di tempat sampah dekat kafe. Agung, sang CEO arogan, kini harus berebut potongan baget sisa dengan tikus. Dia mencoba mengemis, tapi penampilannya yang kacau, jas mahal yang kotor dan robek, membuat orang-orang menjauhinya. Pada hari ke-12, mereka benar-benar putus asa. Nada tidak makan apa-apa selama hampir 2 hari. Matanya liar. Dia melihat sebuah boulangerie, toko roti, di sudut jalan. Aroma roti panggang yang hangat menusuk hidungnya. "Aku tidak tahan lagi," desis Nada. Dia melihat ke pedagang kaki lima di seberang jalan yang sedang sibuk melayani pelanggan. Pedagang itu menjual buah-buahan. "Gung, alihkan perhatiannya," perintah Nada. "Apa?" "Alihkan perhatian pedagang itu. Aku akan mengambil beberapa apel." "Kamu gila? Kita akan ditangkap," bisik Agung ngeri. "Kita sudah seperti mayat hidup. Apa bedanya?" Nada tidak menunggu jawaban. Dia berjalan mengendap-endap ke kios buah itu, sementara si pedagang sedang menimbang anggur untuk pelanggan lain. Tangan Nada yang gemetar cepat-cepat menyambar 2 buah apel merah. "Hei, Foleuse!"
Pencuri, teriak si pedagang, melihat gerakan itu. Dia menangkap pergelangan tangan Nada dengan kasar. Nada menjerit. Apel-apel itu jatuh menggelinding di trotoar yang kotor. Lepaskan aku. Aku tidak mencuri. Pekik Nada, mencoba menarik tangannya. Agung, melihat itu, berlari mendekat. Lepaskan dia. Jangan sentuh dia. Teriaknya dalam bahasa Indonesia yang percuma. Dia mencoba mendorong pedagang itu. Kekacauan pun terjadi. Pedagang itu berteriak dalam bahasa Prancis, Nada menjerit-jerit, dan Agung, dalam kepanikannya, tersandung tumpukan peti dan jatuh menimpa dagangan buah lainnya. Polisi! Panggil polisi! Teriak pedagang itu. Sialnya, 2 orang gendarme, polisi Prancis, sedang berpatroli tak jauh dari sana. Mendengar keributan, mereka segera berlari ke lokasi. Ada apa ini? Tanya salah satu petugas, suaranya tegas. Dalam 5 menit, semuanya berakhir. Si pedagang menunjuk-nunjuk mereka sebagai pencuri. Agung dan Nada, yang tidak bisa berbahasa Prancis dengan baik, hanya bisa mengoceh panik dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Paspor Anda, kata petugas itu. Agung menelan ludah. Paspor di hotel. Hotel de Trilon. Kami tamu di sana. Petugas polisi itu menatap penampilan mereka. Jas kotor, gaun malam sobek, bau badan yang menyengat. Tamu di Hotel de Trilon? Dia tertawa sarkas. Mereka digelandang ke kantor polisi. Di kantor, masalah mereka menjadi jauh lebih besar. Petugas menelepon Hotel de Trilon. Manajer hotel dengan senang hati menceritakan segalanya. Tagihan 28.000 euro yang belum dibayar, jam tangan Patek Philippe yang disita untuk tagihan restoran 12.000 euro, dan fakta bahwa mereka adalah penipu. Status mereka kini jelas. Warga negara asing, tanpa identitas, paspor ditahan hotel, tanpa tempat tinggal, dan sekarang tertangkap basah mencoba mencuri. Visa turis mereka juga sudah hampir habis. Mereka adalah masalah imigrasi. Polisi Prancis tidak mau repot. Setelah menahan mereka semalaman di sel yang dingin dan bau, keesokan harinya mereka diantar, bukan kembali ke hotel, tapi ke Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris. Di KBRI, aib mereka mencapai puncaknya. Mereka diserahkan seperti paket bermasalah. Seorang staf konsuler muda menatap mereka dengan campuran iba dan kesal. Tuan Agung? Nona Nada? Staf itu membaca laporan dari polisi Prancis. Agung mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya. Saya ini CEO Handoko Group. Ini semua salah paham. Tolong hubungi bank saya. Tolong. Staf itu menghela napas. Dia sudah melihat banyak kasus seperti ini. Orang kaya baru yang kehabisan uang, TKI yang kabur, atau turis nekat. Tuan Agung, menurut laporan ini, Anda tidak punya uang sepeser pun. Paspor Anda ditahan hotel karena utang puluhan ribu euro. Anda ditangkap karena mencuri di pasar. Anda mau saya hubungi siapa? Agung terdiam. Nada hanya bisa menangis tertunduk, menyembunyikan wajah kotornya. Satu-satunya yang bisa kami lakukan, lanjut staf itu, adalah memproses repatriasi paksa untuk kalian berdua. Kami akan mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor, SPLP, darurat. Kalian akan dipulangkan bersama rombongan TKI bermasalah lainnya lusa. Repatriasi paksa? Seperti kriminal? Tanya Agung, suaranya bergetar. Kalian adalah kriminal di mata hukum Prancis saat ini, Pak. Seharusnya kalian bersyukur mereka tidak memenjarakan kalian di sini. Kedutaan yang menjamin kalian. Staf itu menyodorkan 2 nampan makanan. Nasi kotak sederhana dengan rendang dan sayur. Agung dan Nada, yang kelaparan, langsung menyantapnya dengan rakus, menggunakan tangan, tanpa peduli lagi pada image. 2 hari kemudian, di Bandara Charles de Gaulle, mereka digiring ke pintu keberangkatan. Mereka tidak lagi memakai jas atau gaun malam. Baju mereka telah dibuang karena terlalu kotor. Mereka kini memakai baju sumbangan dari kedutaan, celana training kebesaran dan kaos oblong lusuh bertuliskan, Wonderful Indonesia, sebuah ironi yang menyakitkan. Mereka naik ke pesawat, di bagian paling belakang, di kursi ekonomi yang sempit, diapit oleh pekerja-pekerja yang juga dideportasi. Saat pesawat lepas landas, Agung menatap keluar jendela, ke cahaya Paris yang menjauh.
Dia datang sebagai raja. Kini, dia pulang sebagai pecundang terhina. Sementara Agung dan Nada menjalani 14 hari di neraka Paris, di Jakarta, ribuan mil jauhnya, Ismi sedang menjalani proses pembersihan besar-besaran. Istana megah yang dulu terasa seperti penjara berlapis emas baginya, kini telah menjadi pusat komando. Hilang sudah daster kusam dan wajah tertunduk. Ismi yang sekarang adalah Ismi yang sesungguhnya. Mengenakan blus sutra sederhana namun berwibawa dan celana panjang yang rapi, dia duduk di kepala meja di ruang kerja ayahnya, ruangan yang selama ini diklaim oleh Agung. Kacamata yang dulu membuatnya terlihat culun, kini terlihat sebagai bingkai bagi sepasang mata yang tajam, analitis, dan tanpa ampun. Di hadapannya duduk Pak Rahmat dan Bu Wina. Selama 2 minggu itu, mereka bergerak seperti tim bedah yang presisi. Laporan audit internal sudah selesai. Nona Ismi, kata Bu Wina, meletakkan dokumen tebal di atas meja. Seperti yang kita duga, Tuan Agung tidak hanya bodoh, tapi juga ceroboh. Dia tidak hanya menggunakan uang perusahaan untuk membiayai Nona Nada. Dia memalsukan puluhan invoice untuk perjalanan bisnis, biaya representasi, dan pembelian aset. Termasuk tas-tas Hermes palsu itu. Ismi mengangguk. Dia menipu saya, dan ditipu oleh gundiknya. Lingkaran yang puitis. Berapa total kerugian yang bisa kita tuntut? Secara pidana, kita bisa menjeratnya atas penggelapan dana dan pencucian uang. Secara perdata, kita bisa mengambil alih semua aset yang dia beli menggunakan uang perusahaan. Yang lucunya, dia atasnamakan dirinya sendiri, jelas Bu Wina dengan senyum tipis. Dia benar-benar menggali kuburnya sendiri. Bagus, kata Ismi. Paman Rahmat, bagaimana dengan pembersihan di sini? Pak Rahmat, yang berdiri tegap di sisi ruangan, menjawab dengan tenang. Sudah 90% selesai, Nona. Seluruh lemari pakaian Tuan Agung, koleksi jam tangan palsunya, ternyata banyak juga yang KW. Nona, sepatu, dan peralatan golfnya sudah disumbangkan ke panti sosial atas nama Yayasan Handoko. Ismi hampir tersenyum. Menyumbangkan barang-barang mewah dan palsu milik Agung ke panti sosial adalah ide brilian. Semua furnitur yang dia pilih, lukisan-lukisan abstrak mahal yang tidak jelas itu, sudah diangkut oleh balai lelang. Lanjut Pak Rahmat. Rumah ini sudah kembali seperti sedia kala, saat almarhum Tuan Handoko masih ada. Bersih. Selama 2 minggu itu, Ismi tidak hanya membekukan aset Agung. Dia membersihkan rumah dari jejak pria itu. Truk-truk pengangkut datang silih berganti, mengosongkan garasi dari mobil-mobil sport yang Agung koleksi, mengosongkan lemari dari setelan jas arogan, mengosongkan ruang kerja dari aura kesombongannya. Ismi mengembalikan rumah itu ke setelan pabrik. Dan untuk rumah ini sendiri, Nona, tanya Pak Rahmat. Ismi menatap keluar jendela. Dia tidak lagi menginginkan rumah ini. Terlalu banyak kenangan buruk. Terlalu banyak hinaan yang dia terima di dinding-dinding ini. Sesuai rencana, Paman. Jual. Segera. Tawarkan di bawah harga pasar jika perlu, saya hanya ingin ini cepat selesai. Seluruh hasil penjualan, masukkan ke rekening yayasan. Baik, Nona. Spanduk akan kami pasang besok, setelah Tuan Agung maksud saya, setelah dia tiba dan melihatnya, kata Pak Rahmat. Sempurna, kata Ismi. Dia menutup dokumen dari Bu Wina. Tim hukum sudah siaga di bandara untuk menyambut mereka lusa. Bu Wina mengangguk. Bukan untuk menyambut, Nona. Tapi untuk mencegat. Tim kami akan bekerja sama dengan debt collector yang dipekerjakan oleh rentenir luar negeri tempat Tuan Agung berutang. Kami yang memberikan informasi itu kepada mereka. Kami akan memastikan Tuan Agung dan Nona Nada tidak bisa lari kemana-mana, kecuali ke tempat yang kita inginkan. Ismi berdiri. Pekerjaan di dalam ruangan sudah selesai. Tapi ada satu pekerjaan terakhir di luar ruangan. Satu-satunya hal yang menahannya untuk benar-benar move on. Dia berjalan keluar dari ruang kerja, melintasi koridor yang kini terasa lengang dan damai. Dia tidak meminta Paman Rahmat atau siapapun mengikutinya. Ini adalah perjalanan yang harus dia lakukan sendirian. Dia berjalan menuju sudut paling jauh di taman belakang. Taman itu luas, terawat indah, peninggalan ibunya. Tapi di sudut yang teduh di bawah pohon Kamboja tua,
ada area yang tidak pernah disentuh Agung. Area yang selalu Ismi rawat sendiri. Di sana, tersembunyi di antara rimbunnya semak melati, ada sebuah nisan kecil. Sangat kecil. Terbuat dari batu pualam putih sederhana, tanpa nama. Hanya terukir sebuah tanggal dan sebaris kalimat, malaikat kecil yang dirindukan. Ismi berjongkok di depan makam kecil itu. Tangannya yang gemetar membersihkan beberapa helai daun kering yang jatuh di atasnya. Disinilah dia menguburkan putranya. Anak yang dia kandung selama 4 bulan. Anak yang gugur karena stres dan kelelahan, 3 tahun lalu. Air mata yang tidak pernah keluar saat dia dibentak Agung, kini mengalir tanpa suara. Dia teringat hari itu. Hari terburuk dalam hidupnya. Dia mengalami pendarahan hebat di kamar mandi. Dia menelepon Agung, yang saat itu bilang ada rapat penting di luar kota. Dia memohon suaminya pulang. "Kamu ini manja sekali, Ismi," bentak Agung dari seberang telepon. "Cuma pendarahan sedikit saja ribut. Ini rapat penting. Menyangkut masa depan perusahaan. Jangan jadi si culun yang bodoh dan merepotkan. Pergi saja ke dokter sendiri." Ismi pergi ke rumah sakit sendirian, ditemani Pak Rahmat. Dan di rumah sakit itu, dia kehilangan bayinya. Sendirian. 2 hari kemudian, saat dia baru pulang dari rumah sakit, masih lemah, dia melihat unggahan media sosial. Agung tidak sedang rapat. Foto dari akun teman Nada menunjukkan Agung sedang berada di kapal pesiar di Pulau Seribu, tertawa terbahak-bahak, merangkul Nada. Rapat penting, itu adalah pesta pribadi dengan selingkuhannya. Ismi memakamkan bayinya di sudut taman itu sendirian, hanya ditemani Pak Rahmat. Agung bahkan tidak tahu makam itu ada. Dia tidak pernah bertanya. Dia tidak pernah peduli. Ismi mengelus batu nisan yang dingin itu. Rasa sakit kehilangan itu kembali menusuknya, tajam dan nyata. "Maafkan ibu ya, nak," bisiknya parau, air matanya menetes di atas rumput. "Maafkan ibu baru bisa membalas rasa sakitmu sekarang." Dia menarik napas panjang, mencoba menguatkan hatinya. "Dulu, ibu adalah wanita paling bodoh karena membiarkan pria itu menyakitimu. Ibu terlalu lemah." Dia menyeka air matanya. Kilatan baja di matanya kembali. "Tapi sekarang sudah selesai, sayang. Ibu harus selesaikan ini. Untukmu. Untuk kehormatan kita. Laki-laki itu dan wanita itu, mereka akan membayar semua yang telah mereka lakukan. Ibu janji." Ismi berdiri. Dia meletakkan sekuntum melati segar yang baru dipetiknya di atas nisan. Dia menatap makam itu untuk terakhir kalinya. Dia tahu, setelah rumah ini terjual, dia tidak bisa lagi mengunjunginya setiap hari. Tapi itu tidak apa-apa. Keadilan untuk malaikat kecilnya sedang dalam perjalanan. Dia berbalik, berjalan meninggalkan taman itu tanpa menoleh lagi. Langkahnya mantap. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya Ismi Handoko, seorang ibu yang menuntut keadilan, dan seorang ratu yang baru saja merebut kembali tahtanya. Bau. Itu adalah hal pertama yang menyambut Agung saat pintu pesawat terbuka di Bandara Soekarno-Hatta. Bukan bau parfum mewah di butik Paris, atau aroma kroasang mentega yang baru dipanggang. Ini adalah bau yang pekat, campuran asap kretek, kelembapan tropis yang berat, dan keringat. Udara Jakarta yang panas dan lembab langsung menerpa wajah mereka seperti tamparan basah, membuat baju sumbangan mereka yang lusuh terasa lengket dan gatal di kulit dalam hitungan detik. Agung dan Nada adalah orang terakhir yang turun dari pesawat, digiring oleh seorang petugas imigrasi yang mendampingi rombongan deportasi. Penumpang lain, turis yang baru pulang liburan, pebisnis, memberi mereka jalan, tatapan mereka bercampur antara kasihan, jijik, dan penasaran. Agung, mantan CEO yang selalu berjalan di atas karpet merah lounge prioritas, kini berjalan tertunduk di lorong bandara, menghindari kontak mata. Dia bau. Dia tahu itu. Setelah 2 minggu di jalanan Paris dan 30 jam perjalanan di kelas ekonomi paling belakang, dia berbau seperti keputusasaan. Di sebelahnya, Nada tidak lebih baik. Rambutnya yang dulu pirang keemasan kini kusam, lepek, dan menunjukkan akar hitamnya. Wajahnya yang pucat tanpa riasan terlihat tirus dan penuh kemarahan. Baju kaos sumbangan, Wonderful Indonesia, itu terlihat konyol di badannya yang kurus.
Panas banget, desis Nada, suaranya serak. Ini adalah kata pertama yang dia ucapkan sejak mereka mendarat. Aku benci tempat ini. Bau. Setidaknya ini rumah. Geram Agung. Rumah? Kamu bahkan gak punya rumah. Balas Nada ketus. Mereka digiring melalui jalur khusus di imigrasi, tempat para TKI bermasalah dan deportan diproses. Petugas di sana menatap mereka tanpa ekspresi, mencap surat perjalanan laksana paspor, SPLP, mereka dengan kasar. Selamat datang kembali, kata petugas itu, nadanya datar, tanpa ironi sedikit pun. Setelah proses administrasi yang memalukan selesai, mereka akhirnya dilepas di lobi kedatangan. Bebas. Dan benar-benar sendirian. Mereka tidak punya uang sepeser pun. Ponsel Agung mati total, tidak ada charger yang cocok sejak di Paris. Ponsel Nada sudah dia jual di Paris seharga beberapa euro untuk membeli sebotol air. Mereka berdiri di tengah keramaian lobi. Orang-orang berlalu lalang, menarik koper, tertawa, berpelukan dengan keluarga penjemput. Agung dan Nada adalah dua pulau kotor di tengah lautan yang bersih. Sekarang apa, Gung? Tanya Nada, nadanya menuntut. Kita mau kemana? Tidur di bandara ini? Agung memejamkan matanya sejenak. Dia mencoba mengaktifkan otaknya. Dia masih punya satu harapan. Satu-satunya harapan. Ismi. Dia tahu Ismi. Si culun itu. Bodoh, penurut, dan lemah. Ya, Ismi mungkin marah. Ismi mungkin telah melakukan sesuatu yang gila seperti membekukan rekeningnya karena cemburu. Tapi di dalam hatinya, Agung yakin, Ismi masih mencintainya. Ismi tidak akan tega melihatnya seperti ini. Kita pulang, kata Agung, suaranya kembali sedikit tegas. Pulang? Pulang kemana? Ke rumah si culun itu? Kamu yakin dia nggak akan melempar kita dengan parang? Cibir Nada. Dengar? Agung mencengkeram lengan Nada, mencengkeramnya erat. Ikuti saja permainanku. Sampai di rumah, kamu diam. Biar aku yang bicara. Aku akan memohon ampun padanya. Aku akan berlutut. Aku akan bilang aku salah, aku hilaf. Aku akan bilang kamu yang menjebakku. Apa? Pekik Nada. Enak saja. Diam, bentak Agung, matanya menyala. Kamu mau tetap jadi gembel? Atau kamu mau kembali makan enak dan tidur di kasur empuk? Aku akan urus Ismi. Dia itu bodoh. Dia akan luluh. Begitu aku mendapatkan akses ke rekeningku lagi, aku akan memberimu bagian dan kamu bisa pergi. Tapi untuk sekarang, kamu tutup mulut dan ikuti aku. Nada menatap mata Agung yang liar. Dia tidak punya pilihan. Dia mengangguk dengan enggan. Agung melihat ke sekeliling. Dia butuh tumpangan. Dia melihat seorang pria muda sedang memesan ojek online. Dia berjalan mendekat. Mas, maaf, boleh pinjam ponselnya sebentar? Saya perlu pesan ojek online. Ponsel saya mati. Nanti saya bayar tunai di tujuan. Pria itu menatap penampilan Agung dan Nada dengan curiga. Tapi melihat keputusasaan di mata Agung, dia akhirnya mengalah. Pakai ini. Cepat, ya. Menggunakan sisa-sisa ingatan dari akunnya, Agung berhasil memesan taksi online ke alamat rumah mewahnya. Dia memilih opsi, bayar tunai. Tentu saja dia tidak punya uang tunai. Tapi itu urusan nanti. Yang penting, mereka sampai di rumah. Perjalanan dari bandara ke kawasan elit mereka adalah siksaan. Sopir taksi itu jelas tidak nyaman. Dia menyalakan pengharum mobil ke level maksimal, mencoba melawan bau asam keringat dari dua penumpangnya. Nada, begitu merasakan sejuknya AC mobil, langsung bersandar dan menggerutu tanpa henti. Gila, Jakarta tambah panas. Lihat itu debunya. Aku benci negara ini. Harusnya kita di Milan sekarang. AC-nya kurang dingin. Suruh dia kencengin lagi. Gara-gara kamu, Gung. Gara-gara kebodohanmu. Kenapa juga kamu bergantung sama uang istri? Kenapa kamu nggak punya uangmu sendiri? Pria macam apa kamu ini? Agung hanya diam, menatap keluar jendela. Dia tidak mendengarkan celotehan Nada. Dia terlalu lelah untuk berdebat. Otaknya bekerja keras, menyusun skenario. Dia akan tiba di rumah.
Ismi pasti ada di sana, mungkin sedang menangis di kamarnya. Dia akan menggedor pintu. Ismi akan membukanya. Wanita itu akan kaget melihat penampilannya. Dia akan langsung berlutut. Sayang, maafkan aku. Dia berlatih dalam hati. Aku salah. Aku tersesat. Nada wanita itu menjebakku. Dia memberiku obat. Aku tidak sadar. Satu-satunya cintaku hanya kamu, Ismi. Tolong terima aku kembali. Aku hancur tanpamu. Ya, itu bagus. Ismi si culun itu pasti akan luluh. Dia akan menangis, memeluk Agung, dan memaafkannya. Lalu Agung akan mandi air hangat, makan enak, dan besok pagi, dia akan membujuk Ismi untuk membuka blokir rekeningnya. Semuanya akan kembali normal. Adapun Nada, dia akan mengusirnya begitu dia mendapatkan uangnya kembali. Mobil taksi akhirnya melambat, memasuki gerbang perumahan mewah mereka. Satpam di pos jaga menatap mobil itu dengan heran. Dia mengenali wajah Agung, tapi tidak mengenali penampilannya. Satpam itu menekan tombol, dan gerbang terbuka. Agung menarik napas lega. Setidaknya dia masih diakui di sini. Mobil melaju di jalanan yang mulus dan teduh. Di kanan kirinya berdiri istana-istana megah. Dan di ujung jalan sana, rumahnya. Rumah terbesar, termegah. Gara-gara kamu, aku kehilangan semua ini. Desis Nada, menatap rumah-rumah itu dengan iri. Kamu akan mendapatkannya kembali. Percaya padaku, kata Agung, suaranya kini dipenuhi keyakinan palsu. Mobil berhenti tepat di depan gerbang rumahnya yang menjulang tinggi. Totalnya 350.000. Pak, kata sopir taksi. Agung menoleh. Tunggu sebentar, ya. Saya ambil uang di dalam. Gung. Nada memegang lengannya, jangan lama-lama. Aku malu dilihat orang. Agung mengangguk. Dia keluar dari mobil. Dia merasa seperti seorang jenderal yang baru kalah perang, tapi pulang untuk merebut kembali kerajaannya. Dia berjalan menuju gerbang, siap menekan interkom dan memanggil nama Ismi dengan nada paling memelas. Tapi saat itulah dia berhenti. Sesuatu yang aneh. Sesuatu yang salah. Agung keluar dari taksi online itu. Kaki kirinya mendarat di aspal yang masih terasa hangat sisa panas Jakarta, tapi udara malam yang lembab langsung membuat bajunya yang lusuh terasa semakin lengket. Dia masih memainkan perannya. Tunggu sebentar, ya, katanya kepada sopir, suaranya dibuat sebiasa mungkin. Saya ambil uang di dalam. Dia berbalik menghadap gerbang rumahnya. Gerbang besi tempas setinggi 4 meter yang dulu selalu dia pandangi dengan bangga. Tapi malam ini, ada yang salah. Sangat salah. Rumah itu gelap. Bukan gelap biasa. Ini adalah kegelapan yang mati. Lampu taman yang biasanya menyorot pohon-pohon palem impor itu padam. Lampu pilar di gerbang mati. Lampu gantung kristal di lobi utama, yang biasanya terlihat berkilauan dari balik jendela, tidak menyala. Rumah itu terlihat seperti kuburan yang angkuh. Mas? Panggil Ismi, suaranya parau. Agung tidak menjawab. Dia berjalan mendekati gerbang, jantungnya mulai berdebar kencang. Ini tidak masuk akal. Ismi, si culun itu, sangat takut gelap. Dia tidak akan pernah membiarkan rumah segelap ini. Bahkan jika dia marah, dia tidak akan. Pak? Suara sopir taksi terdengar dari belakang, mulai tidak sabar. Uangnya. Pak? 350.000. Saya nggak bisa nunggu lama. Sebentar, saya bilang. Bentak Agung, kepanikannya mulai merayap naik. Nada, merasakan ada yang tidak beres, ikut keluar dari mobil. Dia menatap rumah yang gelap itu dengan ngeri. Gung? Ada apa ini? Kenapa gelap semua? Di mana si culun itu? Dia nggak bayar listrik juga? Agung mengabaikannya. Dia menekan tombol interkom di pilar gerbang. Sekali. 2 kali. 3 kali. Tidak ada jawaban. Hanya suara statik pelan yang terdengar dari speaker. ISM. Agung mulai menggedor-gedor gerbang besi itu. ISM. Keluar kamu. Aku tahu kamu di dalam. Jangan bercanda. Buka pintunya. Raungannya menggema di jalanan yang sepi itu. Tidak ada yang menjawab. Gung.
Bisik Nada, suaranya bergetar. Dia menunjuk sesuatu di dinding samping gerbang, tepat di bawah lampu pilar yang mati. Ada sesuatu yang besar, putih, dan persegi. Itu apa? Agung menyipitkan matanya, mencoba melihat dalam kegelapan. Dia mengeluarkan ponselnya yang mati, mencoba menggunakannya sebagai cermin untuk memantulkan sedikit cahaya bulan. Sia-sia. Sopir taksi yang kesal akhirnya menyalakan lampu sorot mobilnya, menyorot lurus ke arah gerbang, berniat membuat mereka tidak nyaman agar segera membayar. Dan cahaya itu mengungkap segalanya. Itu adalah spanduk. Spanduk besar berkualitas murahan, bukan spanduk agen properti mewah. Tergantung melintang di dinding, diikat dengan kawat. Huruf-hurufnya dicetak tebal dengan cat merah yang mencolok. Rumah ini telah terjual. 2 detik. Selama itu waktu yang dibutuhkan otak Agung untuk memproses 4 kata itu. Terjual, ulang Agung, suaranya nyaris tak terdengar. Terjual? Nada menjerit, suaranya melengking memecah keheningan malam. Tidak mungkin. Kung, kamu bilang kita bisa bujuk dia. Rumahnya dijual? Kemana kita akan tinggal? Tidak, teriak Agung, kini dalam kepanikan penuh. Dia menarik-narik gerbang itu dengan sekuat tenaga, mengguncangnya maju mundur. Bohong. Ini bohong. ISMY. Ini pasti akal-akalanmu. Kan? Ini tidak lucu. Keluar. Weoi. Bayar dulu. Sopir taksi itu kini ikut keluar dari mobil, wajahnya merah padam. Jangan pura-pura gila kamu. Bayar uang saya. Sopir itu menarik kaos, Wonderful Indonesia, Agung yang sudah kotor. 350.000. Sekarang. Lepaskan aku. Agung mendorong sopir itu. Aku nggak punya uang. Kamu nggak lihat rumahku dijual. Nggak punya uang, teriak sopir itu, kini semakin marah. Dari tadi saya sudah curiga. Penampilan gembel, bau, naik taksi minta ke rumah mewah. Ternyata mau menipu. Dasar maling. Saya bukan maling. Kalau bukan maling terus apa? Mau kaburkan kamu. Keributan itu akhirnya memancing perhatian. Pintu pos keamanan yang terletak sekitar 50 meter di ujung jalan terbuka. Seorang satpam berlari kecil menghampiri mereka. Pak, ada apa ini ribut-ribut? Tanya satpam itu. Dia membawa senter besar. Ini, Pak, kata sopir taksi. 2 orang ini naik dari bandara, katanya mau pulang ke sini. Sampai sini, nggak mau bayar. Malah teriak-teriak nggak jelas. Katanya nggak punya uang. Satpam itu menyorotkan senternya ke wajah Agung. Dia tertegun. Loh, Pak Agung. Harapan melintas di mata Agung. Dia mengenali satpam ini. Pak, iya, ini saya. Tolong saya, Pak, istri saya. Ismi, dia mengunci saya di luar. Dia pasang spanduk palsu ini. Tolong, Bapak punya kunci cadangan gerbangnya. Kan? Tolong buka. Satpam itu menatap Agung dari atas ke bawah. Dari rambut lepek, wajah kotor, hingga baju sumbangan yang bau. Dia lalu menatap Nada yang menangis histeris di sampingnya. Dia menurunkan senternya perlahan, wajahnya berubah dari kaget menjadi kasihan. Maaf, Pak Agung, katanya pelan. Maaf kenapa? Cepat buka. Rumah ini memang sudah kosong, Pak. Tubuh Agung membeku. Nona Ismi sudah pindah 2 minggu yang lalu, Pak. Sehari setelah Bapak berangkat ke Paris itu. Semua barang diangkut. Beliau bilang, rumah ini mau dijual. Satpam itu menelan ludah. Dan katanya, Bapak sudah tahu. Katanya ini semua atas persetujuan Bapak. Agung terhuyung mundur. Persetujuan. Ismi telah menutup semua jalannya. Dan spanduk itu, Pak. Lanjut si satpam, itu beneran. Kemarin lusa sudah ada orang yang lihat-lihat. Katanya sudah laku, Pak. Gung? Nada merintih, menarik-narik lengan baju Agung. Dia bohong. Kan, Gung? Bilang dia bohong. Agung tidak menjawab. Dia menatap gerbang yang terkunci. Dia menatap spanduk yang mengejeknya.
Dia menatap sopir taksi yang marah. Dia menatap satpam yang memandangnya dengan iba. Dia, bayar uang saya, teriak sopir taksi itu lagi, kini benar-benar marah. Saya nggak peduli rumah kamu dijual. Bayar. Saya benar-benar tidak punya uang. Gumam Agung, suaranya hancur. Saya sita saja barang kalian. Sopir itu melihat tumpukan tas KW palsu di dekat kaki Nada. Dia mengambil satu. Ini, saya ambil ini. Jangan, pekik Nada. Itu palsu. Nggak ada harganya. Sopir itu semakin murka. Kalian benar-benar penipu. Di tengah kekacauan itu, Nada yang menjerit-jerit karena tasnya diambil, sopir yang memakinya, dan satpam yang mencoba melerai, Agung bersandar di gerbang besi yang dingin. Dia hancur. Dia tidak punya apa-apa lagi. Saat itulah tangannya, yang terkulai lemas, menyentuh sesuatu. Sesuatu yang tergantung di gagang gerbang, terikat dengan seutas tali rapia sederhana. Sesuatu yang luput dari perhatian mereka semua. Sebuah amplop coklat. Amplop yang tipis, kusam, dan terlihat sedikit basah di ujungnya karena embun malam. Tangannya yang gemetar meraih amplop itu. Dia membaliknya. Di permukaannya yang kosong, hanya ada dua kata yang ditulis dengan tulisan tangan yang sangat dia kenali. Tulisan tangan yang rapi dan miring, tulisan tangan istrinya. Untuk Agung. Seluruh dunia Agung kini menyempit. Suara sopir taksi yang berteriak-teriak menagih uang, makian Nada yang mulai panik, dan suara satpam yang mencoba menengahi, semua itu terdengar seperti dengungan jauh di telinganya. Tangannya yang kotor dan gemetar terkepal di sekitar amplop coklat kusam itu. Untuk Agung. Tulisan tangan Ismi. Gung. Apa itu? Uang? Desak Nada, mengguncang lengan Agung. Cepat buka. Mungkin si culun itu kasihan dan kasih kita uang. Sopir taksi itu berhenti menarik baju Agung, matanya ikut tertuju pada amplop itu. Ayo cepat. Kalau isinya uang, bayar saya. 350.000. Agung tidak mendengar mereka. Dia, yang beberapa minggu lalu merobek amplop berisi tagihan sampanye seharga ribuan euro, kini gemetar membuka amplop kertas murahan ini seolah nyawanya bergantung padanya. Mungkin ini surat cerai. Mungkin ini surat hinaan. Mungkin ini, uang. Ya, Ismi pasti tidak akan setega itu. Si culun itu pasti menyelipkan beberapa lembar uang untuknya. Dia merobek ujung amplop itu dengan kasar. Jantungnya berdebar kencang. Dia membalik amplop itu, mengguncangnya. Sesuatu yang tipis melayang jatuh, mendarat di aspal yang kotor di bawah sorot lampu taksi. Bukan uang. Bukan cek. Itu selembar foto. Kertas thermal glossy yang sudah agak menguning di tepinya. Agung berjongkok. Tangannya yang gemetar meraih foto itu. Nada dan sopir taksi ikut menunduk, mencoba melihat. Itu adalah gambar hitam putih yang buram. Sebuah bentuk oval di dalam lingkaran yang lebih gelap. Ada beberapa angka dan huruf di sudutnya. Apa ini? Desis Nada, kecewa. Foto apaan ini? Sampah. Agung menatap gambar itu. Dia tidak mengerti. Dia membaliknya. Di bagian belakang yang putih, ada tulisan tangan Ismi. Rapi, miring, dan menusuk. Dia membacanya baris demi baris. Dulu, aku adalah wanita paling bodoh karena kehilangan dia. Agung mengerutkan kening. Kehilangan siapa? Kau bahkan tidak datang saat pemakamannya. Pemakaman? Kapan? Karena sibuk, rapat penting, dengan Nada. Jantung Agung serasa diremas. Sebuah ingatan yang dia paksa lupakan, melintas di benaknya. 3 tahun lalu. Panggilan telepon dari Ismi. Suara Ismi yang menangis di seberang sana, "Mas pendarahan sakit pulang." "Mas?" Dan dia menjawab apa? "Jangan cengeng. Aku lagi rapat penting. Jangan ganggu." Dia sedang tidak rapat. Dia sedang berada di kapal pesiar pribadi, tertawa, minum-minum. Bersama Nada. Pesta, rapat penting. Itu, Gung. Nada menyentuh bahu Agung, melihat ekspresi ngeri di wajahnya. Rapat penting apa? Dia bicara soal apa? Agung tidak menjawab.
Dia kembali menatap foto USG di tangannya. Dia menatap gambar janin berusia 4 bulan itu. Anaknya. Anaknya yang keguguran. Sendirian. Sementara dia, tangannya gemetar hebat. Dia melanjutkan membaca. Sekarang, aku adalah wanita paling bodoh jika aku masih menerimamu. Air mata mulai mengaburkan pandangan Agung. Harta yang kubekukan adalah milikku, warisan ayahku. Dan sebagian adalah warisan untuk anak kita yang tidak pernah kau anggap ada. Selamat menikmati hidup barumu. Surat itu selesai. Foto itu terlepas dari jari-jari Agung yang kaku. Anak? Gumam Agung. Suaranya pecah. Kita punya anak. Dia menatap Nada, tatapannya kosong. Nada mundur selangkah. Dia melihat foto USG di aspal. Dia melihat kehancuran total di wajah Agung. Ini bukan kehancuran karena kehilangan uang. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang tidak dia mengerti dan tidak ingin dia mengerti. Jadi nggak ada uang? Tanya Nada, suaranya kembali dingin. Hanya foto ini? Hanya cerita sedih ini? Nggak ada uang. Agung tidak merespon. Dia hanya menatap foto USG itu. Nada tertawa. Tawa yang kering, histeris, dan penuh kebencian. Bodoh. Kalian semua bodoh. Istrimu bodoh, dan kamu yang paling bodoh. Dia menatap sopir taksi yang melongo. Pak, tas saya. Sopir taksi itu, yang kini sadar dia tidak akan mendapatkan uangnya, melempar tas KW itu ke aspal dengan marah. Ambil, pergi kalian semua, gembel. Nada menyambar tumpukan tas palsu itu. Dia menatap Agung untuk terakhir kalinya. Pria yang dia pikir adalah tambang emasnya, kini hanyalah gembel yang menangisi selembar foto. Dia jijik. Selamat menikmati hidup barumu, Gung, cibirnya, mengulangi kata-kata di surat Ismi. Tanpa menoleh lagi, Nada berbalik. Dia berjalan tertatih-tatih dengan sepatu haknya yang rusak, menyeret tas-tas palsunya, menghilang di kegelapan malam, mencari mangsa baru. Kini tinggal Agung, sopir taksi, dan satpam. Sopir taksi itu menatap Agung yang terduduk di aspal, bahunya berguncang. Dia meludah ke tanah. Dasar orang gila, gerutunya. Dia tidak akan mendapatkan bayarannya. Dia kembali ke mobilnya, membanting pintu, dan melaju pergi dengan decitan ban yang marah. Hening. Satpam itu mendekati Agung perlahan. Pak Agung. Bapak tidak apa-apa. Agung tidak menjawab. Dia berlutut di aspal yang kotor. Dia meraih foto USG itu. Dia membersihkannya dari debu dengan lengan bajunya yang lusuh. Dia menatap gambar kecil itu. Malaikat kecil yang tidak pernah dia anggap ada. Dia telah kehilangan jutaan dolar. Dia telah kehilangan perusahaan. Dia telah kehilangan rumah. Dia telah kehilangan harga diri. Tapi semua itu tidak ada apa-apanya. Malam itu, di depan gerbang istananya yang terkunci, Agung akhirnya menyadari apa yang telah dia buang. Dia bukan hanya kehilangan harta. Dia telah kehilangan satu-satunya keluarga yang tulus mencintainya. Dia telah menghina wanita yang rela memberinya segalanya. Dia telah mengabaikan anaknya sendiri demi wanita penipu. Dia memeluk foto USG itu erat-erat ke dadanya. Tangisnya akhirnya pecah. Bukan tangisan kemarahan. Bukan tangisan malu. Itu adalah tangisan penyesalan yang murni. Tangisan seorang pria yang menyadari bahwa dia adalah si culun yang bodoh, yang sebenarnya. Pesan moral. Seringkali, kita baru menyadari nilai sejati dari sesuatu. Bukan harta, tapi cinta dan keluarga. Tepat di saat kita kehilangannya selamanya karena kesombongan dan kebodohan kita sendiri.